Selamat pagi anak-anak. Bertemu Selamat pagi. kembali dengan Bu Atika dan Pak Andika dalam ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro. Ayo anak-anak, kita siap untuk beribadah. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian sekolah minggu. Bersama-sama kita menyanyikan pujian ini ya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi anak-anak. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu kalau Engkau sudah mengizinkan kami, memberikan waktu untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati kami semua yang mengikuti ibadah, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dan kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak di rumah pasti senang ya Pak Andi ya jadi anak Tuhan ya. Betul, Pak Andika juga senang ya jadi anak Tuhan ya Pak senang ya? sekali. Iya, anak-anak harus senang menjadi anak Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Mari kita nyanyikan Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tetap bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi anak-anak. Dengan semangat kita nyanyikan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memuliakan namamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sungguh hari ini kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengisi hati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh Engkau taburkan dan tentunya boleh kami gunakan, kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kami mampu mendengar dengan baik dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anak-anak, Bu Mariati punya cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu, temannya Bu Mariati namanya Pak Adi. Pak Adi punya anak namanya Tito. Tito dia bersekolah kelas 5 SD. Nah, selama ini ketika masa pandemi ini, Tito pembelajarannya sama seperti kita. Pembelajarannya secara online. Suatu hari, beberapa waktu yang lalu, di sekolah Tito mengadakan perayaan Natal. Pada waktu di tengah-tengah perayaan Natal, tiba-tiba Tito lari menuju ke ayahnya. Kemudian Tito berkata begini, Papa, temanku loh, mau ngajak aku main game. Lalu ayahnya yang pada waktu itu sedang sibuk, kemudian ayahnya memperhatikan Tito, kemudian ayahnya bilang, lalu bagaimana tanggapanmu? Lalu Tito menjawab, dia bilang begini, aku ingat apa perintah ayah. Ayah bilang, aku boleh main game kalau hari Sabtu dan Minggu. Jadi, ayahnya berkata begitu. Kemudian Tito lari-lari kecil menuju laptopnya dan dia meneruskan ikut ibadah perayaan Natal. Ayahnya melirik dan ayahnya tentu saja tersenyum lebar. Kenapa? Karena Tito mengambil keputusan yang bijak. Lalu sesudah perayaan Natal selesai, Tito menuju pada ayahnya. Lalu ayahnya bertanya kepada Tito, bagaimana perasaanmu? Aku senang, Papa. Aku sungguh bersukacita. Lalu ayahnya bertanya lagi, bukannya kamu nggak menyesal nggak ikut main game sama teman-temanmu? Lalu Tito menjawab, enggak, aku nggak menyesal. Aku malah bersukacita, senang sekali karena aku ikut perayaan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan aku. Tuhan Yesus lahir ke dunia yang saat ini sedang aku rayakan. Tuhan Yesus sungguh mencintai aku. Lalu ayahnya dengan bangga menceritakan hal itu kepada teman-temannya termasuk Bu Mariati. Nah, anak-anak, Tito taat akan perintah orang tuanya. Dia ingat bahwa orang tuanya memerintahkan, mereka punya kesepakatan boleh main game asal hari Sabtu dan Minggu. Di luar hari Sabtu dan Minggu, mereka punya kesepakatan tidak boleh main game. Perintah orang tuanya ditaati. Dan ketika dia taat pada perintah orang tuanya, hatinya bersukacita. Kenapa? Karena dia memiliki waktu dan kesempatan yang tidak terbuang, tidak terlewatkan. Dia mengikuti ibadah Natal dan ibadah itu mengisi hidupnya, membuat hatinya bersukacita. Nah, anak-anak, hari ini cerita sekolah minggu juga menceritakan ada orang-orang yang taat dan pada akhirnya di dalam kehidupan mereka bersukacita. Siapa mereka? Nah, mereka adalah Ibu Maria. Ibu Maria dari awal dipanggil Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus. Dia taat kepada kehendak Allah.
Padahal dia tidak tahu besok bagaimana. Yang dia tahu, dia mengikuti rencana Allah. Dia mengikuti kehendak Allah. Dia taat kepada Allah. Nah, begitu juga dengan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf adalah orang yang juga taat akan kehendak Allah. Bapak Yusuf tahu bahwa tunangannya Maria sudah mengandung, sudah hamil. Kalau dia tidak taat kepada Allah, dia pasti lari, dia tidak mau menikah dengan Ibu Maria. Tetapi karena dia mengikuti rencana Allah, dia taat kepada Allah, dia menikahi Ibu Maria dan dia hidup bersama dengan Ibu Maria. Nah, pada waktu itu, pada suatu hari, ketika Ibu Maria kandungannya sudah mulai besar, nah ada sebuah pengumuman. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Kaisar Agustus. Kaisar Agustus mengumumkan bahwa sebentar lagi akan diadakan sensus penduduk. Jadi setiap warga negara harus kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Jadi dia harus pergi ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk. Bapak Yusuf adalah orang yang taat akan aturan pemerintah. Kalau dia tidak taat, pasti dia diam aja, dia nggak akan pergi ke Bethlehem. Tetapi dia adalah orang yang taat akan aturan pemerintah. Dia mengajak Ibu Maria. Padahal pada waktu itu kandungan Ibu Maria sudah besar, sudah mendekati hari kelahiran. Nazaret ke Bethlehem itu jauh. Kira-kira 120 km. Nah, anak-anak bayangkan. Zaman dulu belum ada kereta api yang begitu bisa mengantar para penumpang cepat sampai ke tempat tujuan. Kalau naik kereta sebentar, paling 2 jam sudah sampai. Belum ada juga bis, kendaraan umum yang bisa mengantar Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi ke Bethlehem. Jadi mereka jalan kaki. 120 km, bayangkan. 120 km itu kira-kira dari Bojonegoro ke Surabaya. Jauh sekali. Padahal pada waktu itu kondisi Ibu Maria sedang hamil pada umur yang sudah hampir mendekati melahirkan. Tetapi karena Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah warga negara yang taat, patuh pada pemerintah, mereka berangkat pergi ke Bethlehem. Nah, sampai di Bethlehem, Ibu Maria sering mungkin mengusap keringatnya yang bercucuran. Lalu sampailah di Bethlehem, mulai muleslah perutnya. Tanda akan melahirkan. Ada sakit perutnya. Kemudian Pak Yusuf bingung. Wah, aku harus mencari tempat supaya istriku bisa melahirkan dengan baik. Nah, dia ketuk-ketuk pintu. Dia cari tempat untuk bernaung, untuk Ibu Maria bisa melahirkan dengan baik. Tetapi tidak ada satu tempat pun. Nah, pada akhirnya mereka mendapatkan satu tempat. Ada satu ruangan, di sebelahnya adalah ada kandang binatang, kandang domba. Nah, karena hanya itu saja yang ada, akhirnya Bapak Yusuf mengajak Ibu Maria untuk beristirahat di situ, melahirkan di situ. Dan
lahirlah bayi Yesus. Bayi Yesus diletakkan di palungan. Palungan adalah tempat makan domba. Bayi Yesus diletakkan di situ, dibungkus dengan kain lampin. Nah, di tempat yang lain, di tempat yang berbeda, ada sekelompok para gembala. Nah, para gembala itu sedang menggembalakan dombanya. Mereka mungkin pada waktu itu sedang bersenda gurau. Malam hari mereka menjaga para dombanya supaya tidak hilang, tidak dicuri orang. Tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar sukacita. Telah lahir bagimu juru selamat bernama Yesus Kristus. Pergilah ke sana. Temuilah dia. Dia berada di sebuah kandang domba. Dia berada di sebuah palungan kecil yang dibungkus oleh kain lampin." Tak lama kemudian hadir juga malaikat-malaikat yang bersuka cita memuliakan nama Allah. Sesudah itu kembalilah para malaikat ke surga. Sesudah para malaikat itu kembali ke surga, para gembala tersentak. Mereka baru sadar dan mereka berembuk dan mereka setuju untuk mencari di mana sang juru selamat itu lahir. Mereka bergegas untuk menemuinya. Mereka pergi ke situ. Dah tak lama berjalan, mereka menemukan seorang bayi mungil ada di atas palungan, yaitu bayi Yesus. Ada Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Kemudian mereka tunduk menyembah bayi Yesus. Tetapi hati mereka sangat bersukacita. Kenapa? Karena mereka memiliki kesempatan yang dimana orang lain tidak memilikinya. Mereka memiliki kesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, ketaatan mereka pada perintah Allah yang disampaikan oleh para malaikat, sehingga para gembala pergi menemui Tuhan Yesus. Dan ketaatan mereka membuahkan sukacita di dalam hidup mereka. Seandainya ya, pada waktu itu para gembala berpikir, apa toh ini? Ini malaikat apa? Ngomong apa? Enakan aku tidur. Nanti domba-dombaku hilang kalau tak tinggal. Nanti domba-dombaku dicuri orang. Aku harus menggantinya. Seandainya mereka berpikir demikian, lalu tidak pergi melihat bayi Yesus, mereka tidak memiliki sukacita. Tetapi karena mereka mengambil keputusan taat pada perintah Allah yang disampaikan oleh para malaikat untuk pergi melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Mereka hadir di sana, mereka bisa melihat dan mereka bersukacita karena bisa bertemu dengan bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Ketaatan yang membuahkan sukacita. Seperti yang dirasakan oleh Tito. Tito tadi juga merasakan ketaatan yang membuahkan sukacita. Nah, anak-anak, kita pun juga bisa merasakan ketaatan yang membuahkan sukacita. Contohnya apa ya? Contohnya begini, misalkan hari-hari yang lalu pada waktu pembelajaran, hari ini ada tugas. Kalau anak yang taat pasti mengerjakan, hari ini ada tugas langsung dikerjakan.
Hari ini ada tugas, dikerjakan. Besok ada tugas, dikerjakan. Lusa ada tugas, dikerjakan. Ketika mengumpulkan tugas, ada sukacita? Ada. Sukacitanya apa? Pasti hasilnya bagus. Ketika kita taat melaksanakan tugas, pasti hasilnya bagus. Dengan mendapatkan hasil yang bagus, kita bisa bersukacita. Hasil dari ketaatan kita membuahkan sukacita. Berbeda dengan anak yang tidak taat. Bagaimana anak yang tidak taat? Hari ini ada tugas, terus berpikir, malas, besok aja ah. Kemudian hari berikutnya ada tugas lagi, dilihat saja tidak dikerjakan. Kemudian hari berikutnya lagi, ada tugas lagi, diletakkan, akhirnya numpuk. Kalau tugas sudah numpuk, harus mengerjakan banyak sekali, jadi malas. Kemudian pada waktu dikumpulkan, tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan tugas, otomatis nilainya 0. Kalau nilainya jelek, nilainya 0, otomatis hatinya tidak bersukacita. Oleh karena itu, kita belajar dari Tito, kita belajar dari Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan para gembala yang taat kepada Allah. Dan ketaatan mereka membuahkan sukacita. Selamat menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan, pada Allah, dan ketaatan kita membuahkan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Anak-anak, besok Sabtu tanggal 26 Desember jam 4:30 sore kita akan merayakan hari Natal. Nah, anak-anak menyediakan lilin dan tempat lilin. Jadi tempat lilin ini kita pakai begini supaya tangan kita tidak terkena tetesan lilin, nanti panas ya. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa, tidak memaksa, tidak harus terus ngerengek sama mama, harus punya, enggak apa-apa. Kalau enggak punya juga enggak apa-apa, kalau punya bagus. Nah, kita akan ketemu di perayaan Natal. Sampai jumpa. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita tetap membawa sukacita dimanapun kita berada. Taat kepada Tuhan, ya, membawa sukacita. Betul, Pak Andika. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Ayo anak-anak, disiapkan persembahannya, disiapkan juga celengannya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian beri syukur. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan Pak Andika mengajak kita semua untuk berdoa. Tutup matamu, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan-Mu sungguh nyata kepada kami sekalian di rumah kami masing-masing.
Saat ini kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki ketaatan kepada Tuhan, karena dengan ketaatan itulah kami boleh memiliki sukacita yang sejati dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan menolong hati kami masing-masing untuk boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan yang kecil ini boleh dipakai menjadi sarana untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu dan juga orang tua kami masing-masing yang dengan rela hati memberikan persembahan syukur kami ini kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu bagi anak-anak kami terkasih Tuhan, di mana anak-anak kami boleh menyelesaikan ulangan akhir semester ini. Tuhan terus menolong dan memberkati usaha yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami, agar mereka dapat terus memberikan yang terbaik di dalam studi mereka. Dan juga untuk menjelang liburan akhir semester ini Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan waktu kami sebaik-baiknya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan juga menjelang Natal ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus menolong kami, menopang kami di dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ayo anak-anak, dengan bangkit berdiri, dengan bersuka cita, kita mau menyanyikan pujian "Oh Sukacitaku", karena kita sudah bersuka cita, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, menyanyikan bersama-sama. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Percayalah. Haleluya. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
percayalah. Sampai jumpa minggu Sampai depan jumpa anak-anak. anakku. Tuhan memberkati. Ada suara apa ya? Kayak bunyi lonceng gitu ya. Wah, berarti kalau sudah ada bunyi lonceng seperti itu, tandanya berarti kita akan segera merayakan. Betul, kita akan merayakan Natal. Dan kita, Komisi Anak DKI Bojonegoro, akan merayakan Natal. Tapi kapan ya? Coba tanya Bu Erna deh. Bu Erna, Anak-anak, untuk acara Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember pukul 16.30 WIB dan bisa kalian lihat di channel YouTube DKI Bojonegoro. Dan untuk acaranya pasti banyak sekali. Apa ya acaranya? Kita tanya saja ke Bu Rani. Acaranya banyak banget. Iya, drama, dan firman Tuhan, dan yang pasti kita ada acara makan tahunan karena itu ada penampilan teman-teman kita dari Bethlehem, Nazaret, dan Yerusalem. Dan yang pasti ada misteri box. Iya, jangan lupa ingat pesan Guru Retno ini. Jadi siap-siap ya anak-anak, bersama dengan papa mama, bersama dengan oma opa, kita menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama bersuka cita bersama keluarga. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengikuti acara Natal hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 jam 4:30 sore di channel YouTube GKI Bojonegoro. Jangan lupa loh, banyak hadiahnya. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman tentang acara ibadah Natal Komisi Anak ya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak, hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 jam 4:30 sore. Anak-anak semua mengikuti ibadahnya ya, karena di tengah-tengah ibadah nanti akan ada pertanyaan yang bisa anak-anak jawab. Nanti jawabannya bisa dikirim ke nomor handphone yang akan diumumkan lebih lanjut. Kalau anak-anak sudah mengirimkan jawabannya, nanti anak-anak bisa mendapat hadiah Natal yang akan diantarkan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu ke rumah anak-anak masing-masing. Nah, yang kedua, anak-anak selama beribadah sekolah minggu di rumah kan sudah mengumpulkan persembahan di celengan yang ada di rumah masing-masing ya. Nah, pada waktu Bapak Ibu Guru mengantarkan hadiah Natal ke rumah anak-anak, celengan persembahan anak-anak bisa dititipkan ke Bapak Ibu Guru untuk dipersembahkan ke gereja. Jangan lupa ya anak-anak. Sampai jumpa.